Nah, artinya premis itu menjadi tidak berlaku ketika kondisi tidak normal. Ya kan Bro? Ya nggak? Ketika kemudian masyarakat tergerus trust and respect-nya dan kemudian bertanya-tanya, ini sistem hukum berjalan dengan baik nggak sih? Gitu loh. Nah, kemudian wajar premis tadi jadi nggak berlaku gitu, ya kan? Dan dalam konteks kasus ini, kasus Habib Rizik Syihab maupun tadi penembakan 6 laskar FPI, menurut gua jauh-jauh hari rasa keadilan masyarakat sudah sangat terusik, bahkan terkoyak. Guys, hari-hari belakangan ini yang jadi trending masih kasus penembakan 6 laskar FPI oleh aparat dan juga yang kemudian berhimpitan atau beririsan dengan penangkapan dan penahanan Habib Rizik Syihab dengan tuduhan memprovokasi atau menghasut terjadinya kerumunan baik di Petamburan maupun di Megamendung. Ya, kasus ini terus berputar ya, terlalu banyak dimensi atau sisi yang terkait. Nah, ada hal yang menarik bahwa seorang intelijen senior kita, Pak AM Hendro Priyono yang kita tahu adalah mantan kepala BIN, itu kemudian mengeluarkan satu statement yang setidaknya gue lihat dikutip atau dikabarkan oleh 3 media ya. Ini gue lihatnya pertama ada di radarcirebon.com, kemudian ada di Bogor suara.com dan juga dari gelora.co ya. Nah, gue mau bacain yang versinya Gelora, walaupun gue lihat kayaknya sama ya isinya. Judulnya adalah Hendro Priyono ungkap potensi jutaan umat turun ke jalan minta HRS bebas. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau Kepala BIN Hendro Priyono mengungkap kekhawatiran jutaan umat turun ke jalan minta Habib Rizik dibebaskan. Sebab kemungkinan Habib Rizik yang saat ini mendekam di sel tahanan akan dimanfaatkan politisi ya. Jadi beliau khawatir tentang itu. Kita lanjut ya. Hendro Priyono pun mengungkapkan potensi terjadinya sejumlah kekacauan seandainya pejabat atau politisi mulai memainkan narasi-narasi berkaitan dengan penahanan Habib Rizik Syihab. Mereka dalam kurung politikus akan bahkan sudah mulai mengambil kesempatan ini, penahanan HRS ya, untuk kepentingan politik pribadinya. Jangan sampai manuver-manuver mereka yang menyesatkan itu memperbudak pikiran kalian, terutama generasi muda, kata Hendro Priyono. Jadi ini Hendro Priyono settingnya lagi menasehati ya, anak-anak muda dan juga publik secara umum. Hendro Priyono juga mengingatkan, seandainya ada sejumlah politisi yang bicara berapi-api dengan tujuan memobilisasi massa, maka dia meminta jangan didengarkan. Sebab, kata dia, apa yang mereka lakukan bukan untuk Habib Rizik atau kelompoknya FPI, melainkan untuk kepentingan pribadi mereka. Jika kini para politikus berteriak membakar hatimu, seolah-olah membela kamu, pura-pura membela pemimpinmu, dan seperti membela agama kita, sejatinya mereka hanya mau menunggangi kamu untuk keperluan politiknya atau nafsu pribadinya, tegasnya. Kepada anak-anak kita, kaum muda bangsa agar segera sadar dan kembali kepada dirimu sendiri. Jangan mau terus dipengaruhi untuk berbuat syirik. Sambung Hendro Priyono. Sorry gue jadi ketawa ya. Karena Pak Hendro menggunakan term keagamaan ya. Bahkan term yang sangat berkaitan dengan konsepsi akidah yaitu syirik. Nanti kita bahas ya. Jangan dimanfaatkan, selain dimanfaatkan sejumlah politisi untuk memainkan isu-isu tertentu, penahanan HRS disebut-sebut berpotensi mengancam ketertiban negara. Sebab, kata Hendro, ribuan atau bahkan jutaan pendukungnya bakal turun ke jalan meminta HRS segera dibebaskan dari tahanan. Namun demikian sekali lagi dia meminta seluruh pihak tak mudah terhasut dengan narasi perlawanan tersebut, perlawanannya tanda kutip ya. Ketimbang turun ke jalan dan meluapkan emosi, lebih baik berdiam diri di rumah dan menyerahkan segalanya pada pihak yang berwenang. Hentikan keluar rumah, turun ke jalan, mengamuk, melampiaskan emosi yang sebenarnya tidak ada gunanya bagi kamu semua. Jangan sampai terperangah, maksudnya terpengaruh kali ya. Terperangah itu heran ya sebenarnya. Jangan sampai terperangah oleh provokasi siapapun. Berhentilah berbuat yang merusak nasibmu sendiri. Menggelapkan masa depan anak-anak dan keturunanmu sendiri, kata dia. Dahsyat ya. Agak ngeri-ngeri ya ujungnya ya. Baik guys, ini menurut gue menarik ya untuk kita bahas. Satu, gue
yakin ya pada kredo yang mengatakan bahwa sekali seorang menjadi intelijen maka dia akan menjadi intelijen seumur hidupnya. Dalam konteks begini ya, karena Pak Hendro ini adalah seorang intel senior, jadi statement dia pasti based on data. Ya, ada data yang dikumpulkan gitu ya, kemudian dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan. Tadi kesimpulannya adalah ada potensi ribuan bahkan jutaan umat akan turun ke jalan menuntut antara lain pembebasan Habib Rizik Syihab dari tahanan. Nah ini menarik ya, jadi akurasinya menurut gua cukup dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah yang kedua adalah gue melihat beberapa narasi yang menarik. Tadi misalnya Pak Hendro mengingatkan agar anak-anak muda ini tidak membiarkan dirinya terjerumus pada perbuatan syirik. Ini menurut gue yang harus digarisbawahi ya. Dan harus hati-hati juga ya Pak Hendro karena kata syirik ya, terminologi syirik ini adalah terminologi yang sangat spesifik di dalam agama, wabil khusus agama Islam, dan konotasinya selalu berkaitan dengan akidah ya. Syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuknya. Nah, kalau yang dimaksud oleh Pak Hendro Priyono misalnya adalah kultus, tentu kultus berbeda dengan syirik ya. Dan kalau kita bicara kultus, mungkin saja ini dinisbatkan kepada FPI terhadap imam besarnya misalnya, menurut gua nggak fair juga. Karena ada banyak organisasi yang sangat-sangat mengkultuskan pemimpinnya. Bahkan rasa-rasanya yang namanya kultus itu adalah hal yang tidak bisa kita lepaskan dari bangsa ini ya. Dari tradisi bangsa ini ya yang sangat sangat person centered gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya punten ya, ketika ada seorang pemimpin diangkat oleh satu kelompok masyarakat, itu pendukungnya biasanya cinta mati. Ya, pemimpin itu salah, ternyata janji politiknya tidak bisa dipenuhi begitu ya. Ketika sang pemimpin dikritik, itu pendukungnya rela mati ya, tanda kutip ya. Itu habis-habisan mendukung. Jadi kalau Pak Hendro ingin mengkritik kultus dan mengistilahkannya sebagai syirik, rasa-rasanya harusnya banyak yang bisa dikritik. Ya, partai politik tertentu, ya kan? Bahkan ada jokes bahwa kalau ketua umum itu sudah mengambil keputusan, yang lain selesai. Ya, tidak ada musyawarah, tidak ada diskusi dan seterusnya. Jadi faktor ketua umum itu sangat menentukan. Ya, 4L lah. Ya, lu lagi. Apapun keputusan tergantung pada yang bersangkutan. Dan ini kultus. Ya, kalau kita bicara kultus dalam terminologi sosiologi, ini adalah kultus. Itu notes gue yang kedua. Notes gue yang ketiga adalah tadi Pak Hendro memberikan nasihat yang menurut gue cukup bijak dalam perspektif beliau. Beliau mengatakan gak ada gunanya turun ke jalan, kemudian melampiaskan emosi, marah-marah dan seterusnya. Better kita stay at home dan kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada proses yang dijalankan oleh pihak yang berwenang. Nah, poin gue adalah begini. Sebenarnya kan statementnya Pak Hendro sangat rasional. Dan gue cukup yakin manusia itu basically dalam kondisi normal itu sangat rasional. Ya, gue sendiri males ya kalau dalam kondisi normal berpanas-panas gitu kan ya di Monas, di Bundaran HI, depan istana ya atau kena hujan ya berdesak-desakan untuk demo. Apalagi dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang. But again gue garis bawahi itu adalah pertimbangan rasional dalam kondisi normal. Apa yang gue sebut kondisi normal? Ketika kita percaya, publik percaya nih ya, warga percaya, rakyat percaya bahwa seluruh lembaga negara itu berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau gue bilang sebagaimana mestinya, antara lain sebagaimana amanat konstitusi, sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dan yang paling mendasar adalah bahwa lembaga-lembaga itu berfungsi untuk memenuhi dan memuaskan rasa keadilan masyarakat. Ya, nah artinya premis itu menjadi tidak berlaku ketika kondisi tidak normal. Ya kan bro? Ya enggak? Ketika kemudian masyarakat tergerus trust and respect-nya dan kemudian bertanya-tanya, ini sistem hukum berjalan dengan baik nggak sih? Gitu loh. Nah, kemudian wajar premis tadi jadi nggak berlaku gitu. Ya kan? Dan dalam konteks kasus ini, kasus Habib Rizik Syihab maupun tadi penembakan 6 laskar FPI, menurut gua jauh-jauh hari rasa keadilan masyarakat sudah sangat terusik, bahkan terkoyak. Gitu. Ya, misalnya dalam kasus pembunuhan atau penembakan 6 laskar FPI, pertanyaannya banyak banget.
Dari mulai konferensi pers pertama dari Polda Metro Jaya, terus ya berlanjut itu kan ada berganti-ganti informasi masalah senjata ya, senjata asli, senjata rakitan, merebut senjata polisi. Kemudian ada lagi rekonstruksi, tambah nggak logik lagi, 4 orang ditembak di mobil karena melawan petugas, mereka nggak diborgol. Muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya mobilnya segede apa sih kok bisa terjadi pergumulan misalnya gitu ya. Oh banyak banget, gua nggak mau bahas dengan detail kan udah banyak banget dibahas di berbagai sumber yang lain. Nah, dalam kasus Habib Rizik Syihab orang bertanya, atas dasar apa dia ditangkap? Apa yang dia langgar? Nah, ternyata yang dilanggar adalah antara lain bukan PSBB juga ya, artinya pengumpulan massa, kerumunan gitu kan ya, kerumunan di dalam kondisi Covid. Walaupun kemudian ditarik ke pasal penghasutan melawan petugas. Nah, ini yang kemudian membuat rasa keadilan masyarakat terganggu bahkan terkoyak sehingga premis tadi ya yang berpikir logik tadi jadi nggak masuk lagi, jadi malah nggak logik. Dan kemudian orang pengen mengekspresikan itu dalam berbagai bentuk yang itu ya harus kita pahami. Gitu. Nah, dalam konteks ini guys, yuk kita lihat ya gimana sih reaksi masyarakat terhadap tadi rasa keadilan yang terkoyak. Ya, kita tahu ya banyak banget masyarakat yang sebelumnya udah turun ke jalan mendatangi satuan-satuan kepolisian setempat dari Polsek, Polres, bahkan Polda untuk menyatakan keberatannya protes ya terutama atas 2 kasus tadi. Yang juga mereka mengatakan mereka bersedia dan mereka ingin menggantikan Habib Rizik Syihab yang ditahan karena menurut mereka kalau urusannya adalah kerumunan mereka datang ke Jakarta, mereka datang ke Petamburan, mereka datang ke Megamendung itu atas keinginan mereka sendiri. Ya, di berbagai daerah di Jawa Barat, di luar Jawa, di berbagai kota. Salah satu yang paling epik adalah di Ciamis ya. Kita lihat dulu sebentar videonya. Jadi kami akan meminta masuk ke sel. Meminta masuk ke sel. Meminta masuk ke sel menggantikan Habib Rizik. Tadi menurut gua tuh dahsyat. Jadi terkait dengan Habib Rizik ini banyak banget fenomena yang baru muncul sekarang. Dari mulai penjemputan ya. Gua yakin banget nggak ada dalam sejarah Republik ini ada tokoh, mau tokoh politik, mau artis, mau apapun gitu ya, pulang dari luar negeri gitu ya disambut dengan dahsyat luar biasa. Oke. Kemudian berlanjut acara-acara selanjutnya dan ini juga menurut gua adalah peristiwa yang menarik. Nggak ada rasanya berbondong-bondong massa datang ke kantor polisi minta untuk ditahan ya. Dan kalau lu lihat simbolnya itu mereka mengangkat tangan ya. Ini menyimbolkan kita lihat adegan ketika Habib Rizik Syihab itu dinyatakan ditahan gitu ya. Menggunakan rompi oranye, rompi tahanan, tangannya diborgol dan tangannya terangkat gitu. Dan menurut gue ini punya message ya, ada semiotika yang harus dipahami di situ. Sebagian orang ya, kita boleh setuju boleh enggak, itu menafsirkan bahwa itu adalah satu spirit perlawanan terhadap ketidakadilan. Ya. Nah, jadi menurut gua ini adalah satu prolog ya dari apa yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Hendro Priyono bahwa orang akan berbondong-bondong turun untuk membela apa yang menurut mereka yakini. Nah, yang ingin gua berikan sebagai catatan juga bahwa ada prolog-prolog yang lain yang tadi mungkin disoroti oleh Pak Hendro Priyono sebagai politisi yang menunggangi situasi. Nah, kalau ini kan interpretasi subjektif ya. Misalnya kita tahu ada Fadlizon, ada politisi-politisi yang lain gitu kan yang secara ekspresif menyatakan kekecewaannya, keberatannya dan protesnya atas peristiwa ini. Bahkan mereka banyak yang menyatakan siap ya untuk menjamin Habib Rizik Syihab agar mereka bisa dilakukan penundaan penahanan. Nah, ini menurut gua ya tadi yang di Ciamis, yang di daerah-daerah itu sikap para politisi ini menunjukkan apa? Menunjukkan satu upaya masyarakat untuk mengekspresikan tadi perasaan tidak adil, perasaan diperlakukan tidak adil. Jadi agak sayang sebenarnya kalau negara itu mengambil jalan pintas menafsirkan ini bahwa sesuatu telah dipolitisir, bahwa politisi menunggangi massa. Kayaknya sih dalam hal ini nggak terlalu tepat ya. Gue lebih senang mengatakan beberapa politisi itu sudah mengamplify suara massa.
Itu yang gue lihat ya sebagai sosiolog. Nah, kita lanjut ya. Yang menarik, ini bukan cuman politisi parlemen yang melakukan perlawanan ya. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Kang Emil, Ridwan Kamil, Gubernur Jabar itu dipanggil oleh Polda Jabar untuk ikut memberikan keterangan. Ya, karena kan kerumunan yang dikaitkan dengan Habib Rizik Syihab itu bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di Megamendung ya, yang merupakan wilayah dari Provinsi Jawa Barat di bawah tanggung jawabnya Kang Emil. Dan itu di bawah Polda Jabar. Dipanggil nih sebagaimana sebelumnya Gubernur Anies Baswedan dipanggil oleh Polda Metro sebagai saksi. Nah, sekeluarnya dari memberikan penjelasan itu Kang Emil memberikan satu keterangan yang agak mengagetkan. Ya, kita lihat dulu ya videonya. Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami-kami, kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Nah, kita lihat ya di video tadi gimana Kang Emil itu dengan cukup tegas ya. Gue juga kaget ya. Itu menunjuk hidung Pak Mahfud sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala kekisruhan dari kerumunan-kerumunan ini. Menurut Kang Emil singkatnya adalah kan Pak Mahfud yang memberikan statement sehari sebelum kepulangan Habib Rizik bahwa Habib Rizik diizinkan pulang karena dia warga negara kita dan warga itu dipersilakan menjemput selama tertib, selama disiplin, selama tidak menimbulkan masalah gitu ya. Bahkan Habib Rizik itu memberikan semacam apresiasi. Bukan apresiasi juga ya, semacam statement lah. Ya kalau tidak tertib, tidak disiplin, ya itu berarti bukan bukan pengikutnya Habib Rizik gitu loh. Ya, itu kan satu statement yang nadanya sangat-sangat positif dan dalam perspektifnya Kang Emil, inilah yang kemudian semacam menjadi justifikasi bagi masyarakat untuk berbondong-bondong. Ya, tadi terciptalah kerumunan menjemput Habib Rizik. Nah, kemudian kontan nih Pak Mahfud ya yang udah agak lama diam itu menjawab ya. Siap Kang Emil, saya bertanggung jawab. Tapi kemudian Pak Mahfud menegaskan bahwa diskresi pemerintah ya, tanda kutip izin yang dia berikan hanya menjemput dan sampai mengantarkan Habib Rizik Syihab sampai ke Petamburan. Acara-acara yang terjadi sesudah itu sama sekali nggak bisa dinisbatkan kepada tanggung jawab pemerintah. Gua nggak menyoroti perdebatannya ya, tapi gue ingin menyoroti bahwa ketika ada kepala daerah ya itu sudah mulai tanda kutip bersuara berbeda dan cukup keras loh ya. Dia menunjuk hidung seorang Menko. Menurut gue ini juga bisa jadi ditafsirkan ya satu bentuk kejengahan terhadap situasi. Dan kalau kita sudah dalam situasi itu maka akurasi sebuah statement itu menjadi secondary. Yang primer yang harus dipahami adalah ada apa. Ya, ada meta message di balik statementnya Kang Emil. Kalau gue menafsirkan sebagai seorang sosiolog ya lagi-lagi ini satu bentuk perlawanan halus terhadap rasa ketidakadilan. Nah, apalagi kemudian Kang Emil juga ngasih statement yang lain. Dia bilang gini, intinya kan Bandara Suta itu ada di Provinsi Banten ya. Itu kenapa Gubernur Banten gak diminta keterangan? Gubernur Banten gak terima. Ya langsung ngomong, ya kok gue disalahin bahasa kasarnya gitu ya. Satu, Bandara Suta itu walaupun di Banten itu berada di luar otoritas gubernur. Yang kedua, itu pintu keluarnya itu sudah langsung masuk Jakarta. Muter aja kan Banten, Jabar, Jakarta. Tuh gubernur main gambreng aja bertiga ya. Nah jadi poin gue adalah ini pemimpin-pemimpin daerah ini mulai bandel gitu loh. Berani tunjuk hidung Pak Mahfud. Pak Mahfud itu gitu-gitu Menko loh. Ini adalah satu bentuk lagi ya. Menurut gue adalah satu bentuk. Ya gue gak tega bilangnya civil disobedience ya. Tapi apalah protes minimal ya. Menyatakan perasaan. Mengungkapkan perasaan.
Artinya apa? Kita harus pahami bahwa secara sosiologis ada yang nggak benar nih di dalam hubungan sosial, relasi sosial di antara anak bangsa. Yang kalau nggak diberesin bahaya. Ya, nah bentuk-bentuk protes tadi ternyata menjadi semakin kreatif ya. Ini gue dapet apa nih? Dapet satu berita lagi di Medan ya. Di Medan itu umat Islam melakukan protes terhadap penahanan Habib Rizik Syihab. Dalam bentuk apa? Cukup kreatif, mereka bikin flash mob ya. Jadi mereka membentangkan spanduk ya, gua nggak tahu mungkin 200-an spanduk lebih. Itu sepanjang lebih dari 2 kilometer. Bukan 200 ya, berapa gitu gua lupa. Tapi yang jelas itu lebih dari 2 kilometer. Ya. Isinya macam-macam, tapi intinya adalah mereka menuntut pembebasan Habib Rizik Syihab dan juga memprotes ya, meminta agar kasus tewasnya 6 laskar FPI itu diusut tuntas. Nah itu gede banget, luar biasa menurut gue. Dan ini tadi bentuk-bentuk ekspresi ketidakpuasan. Nah guys, ada notes yang pengen gue sampaikan di sini ya. Begini, menurut gue ada beberapa hal yang kurang pas di dalam cara negara merespon ketidakpuasan, kejengkelan, kesedihan, kekecewaan, perasaan tertekan dari masyarakat terkait dengan 2 kasus ini. Ya. Pertama, ada upaya untuk mereduksi ya, memframing seolah-olah kasus ini adalah negara versus satu ormas radikal yang namanya FPI yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Menurut gua ini upaya yang apa ya istilahnya berbahaya ya, menurut gua berbahaya dan juga oversimplified. Artinya tidak akan nanti menggambarkan masalah dengan tepat sehingga solusinya pun yang direkomendasikan tidak tepat. Kenapa gua katakan begitu? Karena begini ya, kasus ini ya, ini kan nggak bisa dipisahin ya, kasus penangkapan penahanan Habib Rizik dengan kasus tewasnya 6 laskar FPI ini nggak bisa dilepaskan. 2 kasus ini guys, itu menurut gue sudah menyentuh 2 hal yang itu sangat esensial bagi masyarakat. Satu adalah dia menyangkut agama, ya, identitas agama. Jadi kalau kita katakan yang protes itu cuma orang FPI, ini urusannya orang FPI, kayaknya oversimplified. Karena kalau kita lihat di media dan gue sebagai jurnalis juga mengamati sendiri bahwa yang protes, yang bersuara itu bukan orang FPI doang. Ya, umat Islam dari berbagai kalangan, baik yang silent itu artinya nggak mengungkapkan identitas, ya, misuh-misuh diam-diam, ataupun yang ekspresif, itu banyak yang bukan dari FPI. Dan gue yakin ya, ini feeling gue walaupun perlu kita cek, yang non FPI-nya mungkin jauh lebih banyak gitu. Karena tadi ini sudah menyentuh identitas keagamaan. Kita boleh suka boleh nggak suka ya. Identitas keagamaan adalah satu identitas yang paling asasi, yang melekat pada seorang manusia. Ya, gue inget banget lah ya, orang-orang tuh sering ngomong gini. Ini kalau konteksnya muslim ya, dia boleh sholat, boleh nggak sholat. Ya banyak muslim yang nggak sholat, yang bergajulan juga gitu ya. Tapi ketika agamanya itu dihinakan, ketika agamanya itu, ini persepsi lagi-lagi ya, direndahkan dan seterusnya, itu dia akan bangkit bersama-sama. Gitu. Tiba-tiba dia akan jadi sangat militan. Nah ini yang gue rasa nih negara, pemerintah, aparat harus sangat hati-hati. Ini kasus yang sangat sensitif karena sudah menyangkut identitas agama. Itu pertama, apalagi agamanya agama mayoritas ya. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, kasus ini sudah menyentuh bahkan berhimpit dengan apa? Dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ketika sesuatu sudah menyangkut HAM, menyentuh rasa keadilan, ini lebih berbahaya lagi. Kenapa? Karena yang bukan beragama Islam pun, yang tidak seagama dengan korban itu bisa ngomong. Dan itu amplifikasinya itu akan sangat kuat gitu. Dan kalau kita sudah bicara kasusnya HAM, ketidakadilan ya, atau penindasan terhadap hak asasi manusia, itu sekat bangsa bahkan sekat negara itu sudah nggak relevan. Ya, kita tahu ya bahwa mata dunia itu sekarang sedang tertuju ke Indonesia, bagaimana kita mengatasi kasus ini.
Bahkan ya, ini ada berita nanti linknya kita kasih ya, kita tunjukin. Muslim Amerika ya, ada satu kota gitu, gue lupa namanya apa, juga sudah protes. Ya, menyatakan keberatan, menyatakan kecaman. Bahkan meminta presiden terpilih mereka Joe Biden untuk mulai memantau kondisi Indonesia terkait dengan kasus ini. Dan gue worried kalau ini terus bergulir bola saljunya, maka tadi sorotan dunia kepada Indonesia itu akan semakin kencang. Nah, satu lagi ya yang gue ingin jadikan sebagai catatan, gue kecewa juga karena negara sampai hari ini dalam pandangan gue, perspektif gue memilih politik jalan buntu. Ya, jadi sama sekali tidak mau menurunkan call-nya sangat tinggi gitu ya, dan tidak mau sama sekali membuka ruang dialog yang memadai. Nah ini menurut gue tadi jadi politik jalan buntu. Dan sayang banget kalau ini terjadi, ini disoroti oleh banyak orang ya, oleh banyak politisi. Kalau ini dibiarkan, yang gue khawatirkan adalah kemudian social cost-nya akan semakin hari semakin mahal. Kita sedang menghadapi COVID, ada banyak fokus lain yang harusnya kita urusin. Akhirnya kita cuma ngurusin Habib Rizik Syihab dan FPI. Ya karena tadi kita gak mau membuka ruang-ruang dialog. Nah kekhawatiran gue ini kayaknya tidak berlebihan ya. Tadi kalau kita kembali ke statementnya Pak AM Hendro Priyono, ini kan mulai beredar ya di berbagai medsos, di grup-grup WA, ya bahkan di grup WA emak-emak mungkin udah beredar. Ada rencana ya aksi besok nih 18-12 ya, aksi turun ke jalan dengan titik kumpul di mana ya, di depan Istana Negara kalau gua nggak salah ya, dengan 3 tuntutan, dan 3 tuntutan ini menjustifikasi kekhawatiran gua tadi. Yang pertama adalah bebaskan Habib Rizik Syihab tanpa syarat ya, yang kedua adalah usut tuntas ya meninggalnya tewasnya 5 laskar FPI, 6 laskar FPI yang dalam perspektifnya FPI dan pendukungnya dan sebagian umat adalah syuhada. Kemudian yang ketiga adalah hentikan kriminalisasi kepada ulama. Gue sendiri gak bisa memprediksi ya berapa orang yang akan turun. Apakah akan sebanyak penjemput HRS? I don't know. Sebenarnya pemerintah punya peluang ya untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi dan terus mengalami eskalasi. Karena kita semua Pancasila. Bukan cuma Pak Jokowi, bukan cuma orang-orang tertentu, bukan cuma partai tertentu yang boleh mengatakan, mengklaim saya Pancasila. Arif Munandar juga Pancasila dan gue yakin lu semua Pancasila. Ada sila keempat antara lain ya dari 5 sila itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Sebagai seorang muslim kita tahu bahwa bermusyawarah adalah hal yang sangat dianjurkan oleh agama. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan tidak akan rugi orang-orang yang bermusyawarah. Nah, gue rindu banget jalan musyawarah ini kemudian ditempuh. Guys, itu aja dari gue. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.